Saudara-saudara umat beriman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Yang paling pertama, kehadiran kita pada kesempatan ini adalah kehadiran orang-orang yang percaya. Itu hal yang paling pertama. Percaya tentang kebangkitan. Percaya tentang kerahiman Tuhan. Percaya tentang karya penebusan. Percaya bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Ini menjadi hal yang paling pokok yang kita pegang, yang kita miliki ketika kita harus berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang memang tidak diinginkan dalam kehidupan kita. Tentu punya maksud peristiwa-peristiwa ini. Ada orang yang meninggal karena sakitnya sudah lama. Ada orang yang meninggal karena kecelakaan. Meninggal karena faktor usia yang sudah sekian lama. Itu ada macam-macam orang menghadapi kematian. Tetapi yang pasti, yang kita miliki dan yang kita tahu bahwa Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam syahadat seringkali kita ucapkan kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Amin. Karena itu berkaitan dengan kematian fisik, kita menyadari dan mengakui bahwa sesuatu yang rohani itu tidak mati. Ya, tidak mati. Dia tetap ada. Cuma yang fisik itu karena keterbatasan fisiknya, karena keterbatasan manusiawinya, maka tamatlah riwayat. Sementara yang roh, sementara yang bersifat ilahi tetap ada dalam kehidupan manusia, entah sampai kapanpun. Karena itu mungkin dalam kepercayaan kita lebih memperhatikan bahwa ini kebangkitan yang bersifat jiwa saja. Tidak. Dalam syahadat juga kita ucapkan yang lantang kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Bagaimana badan yang dikenakan oleh Tuhan pada jiwa seseorang itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan sendiri. Tuhan akan mengenakan tubuh yang baru, korpus yang baru pada yang sudah meninggal secara jasmani. Karena itu sekali lagi kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Kemudian hal yang kedua yang boleh kita ingat dalam kehidupan kita dan sebenarnya kita bangga. Dan ketika kita harus berhadapan dengan kematian memang tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Mengapa? Kerahiman Allah jauh melampaui dosa dan kelemahan manusia. Ini jauh sekali. Kerahiman dan karya penebusan Tuhan itu jauh melampaui dosa dan kelemahan manusia. Bahkan Allah sendiri tidak lagi memperhitungkan kelemahan dan kekurangan manusia. Allah yang marahi, Dia akan mengampuni. Kita ingat tiap kali imam merayakan perayaan Ekaristi, imam mengangkat hostia. Di balik hostia itu ada ribuan, bahkan ada jutaan orang yang juga diangkat oleh tangan imam yang amat sederhana. Kita ingat hostia yang dihasilkan dari gandum, petani-petani gandum, mereka-mereka yang bekerja di perusahaan, mereka yang bekerja di pabrik, para petani gandum dan lain sebagainya. Itu ada sekian banyak orang. Karena itu kalau imam mengangkat hostia, itu sebenarnya tidak hanya satu tubuh, tetapi jutaan tubuh yang memang mau diselamatkan dalam dan melalui Kristus. Demikian juga anggur dan darah Kristus. Karena itu tiap kali kalau kita merayakan perayaan Ekaristi, yang diselamatkan tidak hanya satu orang, tapi banyak orang yang diselamatkan. Karena apa?
melalui seketul roti itu, sepotong hostia itu ada jutaan orang di baliknya. Demikian pun anggur. Di balik anggur ada sekian banyak orang yang didoakan dan diselamatkan. Ibu bapak, saudara, saudari umat beriman sekalian yang terkasih, karena itu perayaan Ekaristi yang kita rayakan pada kesempatan yang menjadi bekal yang sangat bagus untuk Mama Francisca Tumui. Ekaristi yang kita rayakan pasti ada acara-acara adat, acara-acara keluarga juga kita jalankan ya, untuk melengkapi dan menyempurnakan seluruh rangkaian acara itu. Ekaristi menjadi mahkota. Penting untuk kita hayati makna dan arti Ekaristi sebagai puncak keselamatan untuk kita. Kalau kita ingat sosok Mama Francisca Tumui, ya, kita lihat tadi ada beberapa mama di dalam ini muka mirip semua, ya. Mirip ya, adik kakak ya semua mirip. Waktu mama ini juga hadir di Ruteng pada acara pemberkatan nikah, ya orang Ruteng lihat mereka ini mirip semua mereka. Saya katakan ini sudah adik kakak, ya adik kakak pasti ada kemiripan ya, seperti itu. Tanda kebersamaan, tanda kebikaan yang mereka hadir untuk saling melakukan, saling mendoakan, dan lebih jauh daripada mendoakan Mama Francisca Tumui. Saya sudah sekian lama memang tidak sempat singgah lagi di sini. Tetapi ketika mendengar berita kematian kaget ya. Saya harus berada di sedikit dekat loteng gereja paroki untuk mendapatkan sinyal, karena kemarin sampai dengan tadi jaringan sangat parah. Dan dengan mendapat berita saya berdua untuk datang untuk boleh yang terakhir menengok, mendoakan, membuat tanda salib di dahi Mama Francisca Tumui. Dan lebih jauh daripada itu merayakan perayaan pada kesempatan ini. Dan saya amat yakin, kita semua amat yakin Mama Francisca masih mendengar, masih melihat kita semua yang hadir. Dia mendengar doa-doa kita dan dia senang karena kehadiran kita. Tidak hanya kehadiran fisik, tetapi juga selain kehadiran fisik, kita juga hadir dalam doa-doa kita untuk perjalanan kehidupan selanjutnya dari Mama Francisca. Kita berdoa dan berharap dia boleh menemukan jalan hidup yang pasti, yakni berada dalam pangkuan Tuhan sendiri, berada dalam kerajaan surga. Demikian apa yang disiapkan selama hidupnya di dunia ini tentang surga, dia boleh mengalami, dia boleh merasakan, dia mengambil bagian dalam kehidupan abadi di dalam kerajaan surga. Tetap kita sertakan juga segenap anggota keluarga yang ditinggalkan oleh Mama Francisca ini, agar mereka senantiasa tabah kuat, agar boleh memiliki masa depan yang baik. Dan di antara kita semua saling mendoakan supaya dalam perjalanan kehidupan kita, apapun tantangan kesulitan, kita tetap kuat, kita tetap percaya tangan Tuhan senantiasa menuntun, membantu, dan menolong kita. Amin. Kita akui iman kita, aku percaya dalam Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, dijadikan darah terus bersama Tuhan Allah, yang memberikan sengsara dan pemberian disertai dengan rahmat yang memberikan kematian kepada dia, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan disediakan datang aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan badan kehidupan yang kekal. Amin.